Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala kutubut tasawuf. Kalau kemarin kita diarahkan kitab-kitab kepada kitab-kitab hadis yang untuk dibaca, sekarang kitab tasawuf. Karena fikih jika tidak didasari dengan tasawuf kurang, begitu juga ilmu nahwu dan yang lainnya. Kalau kita melihat semua para ulama yang hebat-hebat, mereka adalah sufi. Al-Imam Nawawi yang ahli fikih, beliau sufi. Al-Imam Al-Kisai atau Al-Imam Sibawi ahli nahwu, mereka juga sufi. Bahkan pejuang-pejuang Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mereka adalah orang-orang sufi. Yang banyak sekarang itu al-mutasawwifah, orang yang berlagak sufi, tapi kelakuannya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kita tidak percaya di zaman ini dengan dua orang. Itu zamannya beliau. Pertama, al-mutafaqih, orang yang sok ahli fikih. Karena orang yang ahli fikih sebenarnya orangnya tidak sombong, orangnya rendah diri, banyak ibadah, bangun malam di saat semuanya tidur. Yang kedua, orang al-mutasawwifah, yang sok bicaranya ilmu tasawuf tapi hatinya kosong daripada tasawuf. Nah, ini penting. Di dalam ilmu hadis kemarin, dalam kitab hadis ada yang dinamakan Ummahatus Sitt. Ummahatus Sitt ini 6 kitab yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Kemarin itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Dawud, Ibn Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi. Tasawuf juga begitu. Dalam tasawuf juga ada 6 ummahat, ibu-ibu daripada kitab tasawuf. Artinya pokok daripada ilmu tasawuf di sini kitab-kitabnya ada 6. Qala Sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu an, dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi, semua sanad keilmuan daripada para habaib ini kembali kepada Al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi. Habib Idrus ini memegang sanad-sanad baik dari ulama dari kalangan habaib sendiri atau di luar habaib. Beliau yang pegang sanad daripada habaib. Beliau mengatakan al-ummahatus sittu fit tasawufi sittatu kutubin. Pangkal atau pokok dari pokok yang 6 dalam tasawuf itu ada 6 kitab. Jadi bagi orang yang mempelajari, menyelami, mendalami daripada ilmu tasawuf, mereka tidak lepas daripada 6 kitab ini. Yang belajar tasawuf tidak lepas daripada kitab ini. Tasawuf itu bukan cuma dipelajari seperti kita mempelajari fikih. Tasawuf bukan cuma dikaji. Tasawuf itu amaliyatul qulub, amal yang dilakukan oleh hati, sehingga tasawuf ini langsung dipraktekkan. Apa saja 6 kitab yang disebutkan oleh Al-Habib Idrus bin Umar al-Habasyi? Yang pertama Al-Ihya'u. Ihya bisa jadi badal situn atau khobar daripada mubtada mahdhuf. Ihya. Yang pertama kitab Ihya. Tidak ada yang tidak mengenal dengan kitab Ihya Ulumuddin.
Tidak ada yang tidak mengenal. Yang di timur dan yang di barat semuanya pasti tahu dengan yang namanya kitab Ihya. Kitab super, kitab istimewa, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Banyak orang yang mengkritik tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya, tapi banyak pula daripada ulama yang hebat-hebat yang mendukung, yang membantah tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang mengkritik Al-Imam Ghazali. Ada satu cerita agak lupa. Ada orang ulama gitu seperti mengkritik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Malamnya dia mimpi Nabi atau mimpi Imam Ghazali. Akhirnya dia dihukum. Ulama ini yang mimpi, cuma ulama yang kayak punya sesuatu kebencian kepada Al-Imam Ghazali. Akhirnya dalam mimpinya seperti dicambuk begitu. Ketika bangun tidur ada bekasnya. Artinya peringatan, jangan sampai mengkritik kitab-kitab Al-Imam Ghazali. Sampai dikatakan oleh para salafus saleh, man arada taqaddum fa alaihi bi kutubil Ghazali. Siapa orang yang ingin maju ilmunya, siapa orang yang ingin maju akhlaknya, siapa orang yang ingin maju tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia tidak lepas atau jauh daripada kitabnya Al-Imam Ghazali. Yang kedua, Minhajul Abidin. Yang kedua, kitab Minhajul Abidin, juga karya daripada Al-Imam Ghazali. Ini Minhajul Abidin juga istimewa. Disyarahkan, yang mensyarahkan Minhajul Abidin ini ulama Indonesia, Kiai Ihsan Jampes Termas. Yang mensyarahkan Kiai Ihsan Jampes Termas, Sirajut Thalibin syarahnya. Dan juga kalau Minhajul Abidin ini menjelaskan aqobah-aqobah, rintangan-rintangan yang dihadapi manusia di dalam hidup. Hasud, dengki, dendam, macam-macam. Wal arba'in al asal. Yang ketiga, kitab Al Arba'in al Asal. Ini juga karya daripada Al-Imam Ghazali. Dulu kita, Mas Imam, Mas Ahmad dulu mempelajari kita semua ini Minhajul Abidin dan Al Arba'in al Asal dengan Habib Umar. Kalau sore membaca ini dulu. Yang keempat, Warisalatul Qushairi. Yang keempat, ini juga tak kalah hebat. Semua ulama membaca kitab ini. Risalah Al-Qushairiyah. Risalah itu surat. Sebenarnya bukan surat itu tipis, tapi manfaatnya istimewa. Yang dikarang oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Al-Imam Qushairi ini orang yang top sudah. Orang yang top di zamannya. Tidak ada orang yang tidak membaca kitab Risalah Qushairiyah. Tidak ada daripada ulama yang tidak membaca kitab ini sebagaimana kitab Ihya. Ini istimewa kitab Risalatul Qushairiyah. Imam Qushairi ini lebih condong ke arah tasawuf. Bahkan beliau punya tafsir Al-Quran, namanya Tafsirul Qushairiyah. Itu arah tafsirnya juga ke arah tasawuf. Jadi beliau ini ke arah tasawuf, Al-Imam Qushairi. Tapi mereka itu tidak tenggelam dalam ilmu tasawuf sebelum mereka menguasai daripada ilmu dhahir seperti ilmu fikih, ilmu nahwu dan yang lainnya. Gimana caranya ngarang kitab kalau nggak tahu nahwu? Nggak mungkin, salah semua nanti. Mempelajari fikih terlebih dahulu, mempelajari ilmu-ilmu yang dhahir, ilmu syariat, baru Imam Qushairi dan yang semisalnya tenggelam dalam ilmu tasawuf. Wa arif. Dan juga kitab Al-Awarif, Awariful Ma'arif. Ini para habaib di Hadramut ini tidak pernah lepas daripada kitab Ihya, Risalah Qushairiyah dan juga Awariful Ma'arif ini.
Ini istimewa ini. Istimewa kitab Awariful Ma'arif karangan Al-Imam As-Sahrawardi. Istimewa itu. Banyak juga sebenarnya karangan daripada beliau. Al-Imam Sahrawardi. Saking senangnya ulama-ulama para habaib di Hadramut, ini kitab Awariful Ma'arif diringkas oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alai Al-Haddad. Beliau meringkas daripada kitab Awariful Ma'arif yang diberi nama kitabnya Ad-Durar wal Lataif, permata-permata dan kelembutan-kelembutan. Jadi termasuk pegangan kitab para habaib ini di Hadramut. Wal Qut li Abi Thalib Al-Makki. Ini Qutul Qulub. Nanti ada pembahasan sendiri. Qutul Qulub ini kitab istimewa juga. Qutul Qulub artinya qut makanan pokok, al-qulub hati, makanan pokok untuk hati. Makanan pokok untuk hati. Ini Qutul Qulub. Wa kana radhiyallahu anhu yahki an ba'dil akabir annahu kana yaqul man arada nur fa alaihi bil qut li Abi Thalib al-Makki wa man arada al-ilm fa alaihi bil ihya lil Ghazali. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, beliau menukil dari sebagian para aulia, dikatakan siapa orang yang menginginkan nur cahaya, siapa orang yang menginginkan nur cahaya dalam hatinya, hendaknya dia membaca kitab Qutul Qulub. Untuk santri-santri, jangan langsung membaca Qutul Qulub atau yang tinggi dulu. Baca Bidayatul Hidayah dulu, diamalkan. Setelah itu pindah lagi ke Minhajul Abidin, baru nanti ke yang atas ini. Jangan langsung yang tinggi. Anak kecil itu ketika masih belum makan apa-apa kecuali susu ibunya, itu dikasih daging, sakit perutnya. Dikasih madu, panas perutnya. Kenapa? Nggak cocok, belum saatnya. Santri juga begitu. Kalau langsung tasawuf yang dibaca tinggi, sakit nanti, nggak cocok. Akhirnya apa? Males belajar, jadinya kejawen. Pokoknya kita ingat kepada Allah, tidak perlu ibadah. Akhirnya jadi seperti itu nanti. Kalau belajar tasawuf tinggi, sedangkan fikihnya belum kuat, bahaya. Akhirnya males sholat seperti orang-orang yang kejawen-kejawen itu. Pokoknya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya, dan tidak mau ibadah. Wa man aradal ilm fa alaihi bil ihya. Siapa orang yang menginginkan keluasan daripada ilmu, hendaknya dia mengkaji dan mempelajari daripada kitab Ihya Ulumuddin, karya daripada Al-Imam Ghazali. Karena Ihya itu pembahasannya 4 juz itu macam-macam. Pertama membahas tentang Rub'ul Ibadat, seperempat yang pertama, juz pertama membahas tentang ibadah. Seperempat kedua Rub'ul Muamalat, pernikahan dan yang lainnya, jual beli. Seperempat lagi yang ketiga membahas Rub'ul Munjiyat, membahas hal-hal yang menyelamatkan kita dari murka dan dosa. Yang terakhir Rub'ul Muhlikat, hal-hal yang menghancurkan dan membinasakan kita. Jadi kalau mau ilmu, ya situ di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama yang dibahas Kutubul Imam Al-Ghazali umuman, kitab Imam Ghazali secara umum. Tadi kan yang disebut kitabnya Imam Ghazali 3, Ihya, Minhajul Abidin, Al-Arba'in Al-Asal. Kita membahas langsung tiga-tiganya, semuanya secara umum. Wa min kalami Sayyidina Al-Qutub Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu an, man arada tariqallah wa rasulih wa ridahuma fa'alai bimutola'ati kutubil Ghazali wa khususan Al-Bahr Al-Muhit, Ihya'u A'jubata Zaman, Ihya'ahu A'jubata Zaman, Ihya Ulumuddin, fihi jami'ul asrar. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, saking cintanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini mengarang satu qasidah
memuji daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kata Habib Abdullah bin Abu Idrus, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna. Kata beliau, dengan membaca Ihya Ulumuddin, dengan mengamalkan Ihya Ulumuddin, tahya qulubuna, hati kita ini akan hidup daripada apa? Hidup daripada kebodohan, hidup daripada kesesatan. Jadi cintanya luar biasa dengan kitab Ihya Ulumuddin Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau mengatakan, man arada tariqallahi wa rasulih, siapa orang yang ingin berjalan di jalannya Allah dan di jalan Rasulnya, waridahuma, dan siapa orang yang ingin berjalan di jalan Allah dan Rasulnya dan ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita atau orang awam, mereka itu beranggapan surga itu segalanya. Surga itu segalanya. Justru ada yang lebih istimewa daripada surga seisinya. Apa? Ridho Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika semua manusia nanti di akhirat sudah diadili, yang di surga, yang di neraka, semuanya, semua orang mukmin di surga, Allah berkata kepada orang mukmin, wahai hambaku, apakah engkau mau aku beri sesuatu yang lebih istimewa dari surga? Penghuni surga itu bingung. Kenapa? Karena mereka merasa di dalam surga itu sudah penuh dengan kenikmatan. Mereka terkejut ketika Allah menawarkan kehebatan lagi, keistimewaan yang melebihi surga. Tanya orang-orang di surga, apalagi ya Allah yang lebih istimewa dari surga? Allah menjawab, ridhoku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menuju kepada Allah dan Rasulullah dan mendapatkan ridhonya, fa'alaihi bimutola'ati kutubil Ghazali, khususnya membaca kitabnya Al-Imam Ghazali. Jangan lupa kitabnya Imam Ghazali. Wa khususon Al-Bahrul Muhit. Khususon di sini adalah kitab Bahrul Muhit. Julukannya Bahrul Muhit. Bahar itu laut. Kalau Bahrul Muhit samudra. Samudra itu lebih luas dari laut. Samudra lebih luas dari laut. Itu yang kita lihat ada di Gili itu laut. Itu sudah besar. Bayangkan samudra itu seperti apa besarnya. Kalau kita ke laut masih kelihatan pantai. Jarak jauh masih ada pantai. Tapi kalau samudra nggak kelihatan apa-apa. Sudah kanan, kiri, depan, belakang nggak kelihatan. Itu samudra. Apa itu yang dijuluki samudra? Ihya'ahu, kitab Ihya daripada Al-Imam Ghazali. Dijuluki A'jubataz Zaman, keajaiban zaman. Seakan-akan belum pernah ada di dunia ini karangan kitab seperti Ihya Ulumuddin. Dijuluki keajaiban zaman. Fihi jami'ul asrar, di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkumpul asrar, rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpul kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yakra'il ihya ma indu haya. Orang yang tidak pernah membaca Ihya, dia ini tidak punya malu. Orang yang tidak membaca kitab Ihya, malu haya. Tidak punya haya, tidak punya sifat malu. Wa bidayatul hidayah, jangan lupa membaca kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah petunjuk. Bidayah permulaan al-hidayah petunjuk. Kenapa dianjurkan ini? Fihi tuqah, di dalamnya terdapat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengarang kitab An-Nasaihud Diniyah, itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Nasaihud Diniyah itu meringkas apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sudah semua ada di situ sudah. Dan semua yang ada dalam kitab Ihya, dalam Nasaih, semuanya ada dalam satu bait qasidah, satu bait syair Al-Habib Abdul Haddad, apa? Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wa daris. Ini semua. Ya, ini perintah agama ada dalam satu syair ini. Alaika bitaqwallah,
hendaknya kalian bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan keramaian. Wa qalbaka nadzifhu minar rijsi wad daron, bersihkan hatimu daripada noda dan kotoran. Di sini kita diperintahkan dalam hidup apa? Ya membersihkan kotoran Ulama tasawuf itu semuanya larinya ucapan ke arah mana? Hati. Ke arah hati ucapan daripada ulama tasawuf. Wa al arba'in al asal, dan juga kitab Imam Ghazali yang namanya al arba'in al asal, fihi syarhus siratil mustaqim. Arba'in al asal ini, dalam kitab ini ada keterangan syarah, keterangan jalan yang lurus oleh Al Habib Idrus. Kitab Imam Ghazali al arba'in al asal ini dijuluki dengan namanya Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Karena dalam kitab itu kita dibimbing agar tidak keluar jalur, tetap di atas relnya Allah, di atas relnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap di rel yang menyampaikan kepada Allah dan rel yang menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Minhajul Abidin, dan juga kitab Minhajul Abidin. Kenapa dianjurkan membaca ini? Fihi thariqu ilallah, karena dalam kitab Minhajul Abidin, minhaj ini jalan, metode, al-abidin bagi orang yang ahli ibadah, karena di situ ada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kitabul khulasoh, kitab khulasoh karya Imam Ghazali. Wa kitabul khulasoh fil fikih, kitab khulasoh dalam ilmu fikih. Kenapa? Fihin nur, di dalamnya terdapat cahaya. Salaf itu, ulama-ulama terdahulu menganjurkan kita ini membaca kitab ini. Kenapa? Karena sebagian kitab itu enggak sama dengan kitab yang lain. Kadang kitab yang disarankan oleh ulama dahulu kitabnya kecil, ringkasan, tapi sirnya banyak, barokahnya banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang yang ngarang kitab itu dia sebelum ngarang apa? Sholat istikharah, puasa, dan macam-macam sudah. Seperti yang terkenal. Kenapa kitab Jurmiyah yang tipis kok barokah? Padahal banyak kitab nahwu yang besar-besar. Yang lebih besar banyak. Imriti, Mutammimah, ada Qatrunada, ada Alfiyah, ada Syudur Dahab, macam-macam. Tapi Jurmiyah semua mempelajari Jurmiyah. Kenapa? Yang ngarang itu orang yang ikhlas, orang yang sidik, punya kejujuran yang tinggi kepada Allah. Sampai dari ikhlasnya apa? Bagaimana? Ceritanya masyhur, kitabnya dibuang ke laut. Ya, kitab itu kalau dibuang ke laut, kertas kalau dibuang ke air, apa yang terjadi? Ya basah. Kitab kalau dibuang ke air basah. Kemudian tulisan yang ada di kitab itu luntur. Tulisannya luntur, akan hilang. Tapi karena kejujuran daripada pengarangnya, kitab itu balik lagi dan tidak luntur, bahkan tidak basah. Seperti Syekh Abdullah bin Semir Al-Hadrami mengarang kitab Safinatun Najah. Itu setelah mengarang, itu diletakkan di samping Ka'bah atau di atas Ka'bah itu kitab. Kita tahu Mekah itu kalau sudah anginnya besar, kalau hujan jarang hujan, sekali hujan deras. Ya, itu waktu haji diletakkan di situ, kembali tahun depan. Ya, kalau kertas itu kena angin apa? Ya terbang kemana-mana. Itu kertas kalau kena angin terbang, apalagi kena hujan. Tapi tahun depannya kembali didapatkan kitab Safinatun Najah, ada kembali. Itu menunjukkan apa? Kejujuran daripada apa? Pengarangnya. Memang Syekh Abdullah bin Semir Al-Hadrami itu asalnya dari Hadramaut, tapi tahu makamnya di mana? Di Jakarta. Ketika dakwah ke Jakarta, meninggal ada di Jakarta. Jadi meninggalnya di Jakarta. Syekh Abdullah bin Semir Al-Hadrami, pengarang daripada apa? Safinatun Najah. Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali. Sekarang berbicara tentang kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala radhiyallahu an, berkata Al Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi fi tsana 'alal kitab Ihya, pujian beliau terhadap kitab Ihya. Ini banyak nukilan kitab dari beliau karena beliau ini yang menyambungkan sanad habaib kepada ulama di luar habaib.
Idrus bin Umar memuji daripada kitab Ihya bagaimana? Wa ba'du. Siapa pertama kali yang mengucapkan kalimat wa ba'du? Kalimat wa ba'du itu amma ba'du, asalnya ada amma ba'du hudhifat. Dibuang alif mimnya, amma dibuang, digantikan dengan waw. Wa'uwi domakanaha al waw. Amma ba'du itu kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Kalimat yang dipakai untuk menunjukkan kita akan berpindah dari pembahasan sebelumnya kepada pembahasan yang setelah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Sebelum amma ba'du apa pembahasannya? Memuji Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah amma ba'du pembahasan yang lain. Jadi amma ba'du ibaratnya memisah pembahasan. Siapa yang pertama kali mengucapkan amma ba'du khilaf? Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Nabi Dawud, ada yang mengatakan Ya'rub bin Qahton, kakek orang Arab pertama kali. Ada yang mengatakan Suhban bin Wa'il, ada yang mengatakan Qus bin Sa'idah, ada yang mengatakan kakeknya Nabi Kusoi bin Lu'ay, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini hanya orang Arab amma ba'du. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat. Falaisa lana, tidak ada bagi kami thoriqun jalan wa minhajun dan metode kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaik-baiknya jalan, sebaik-baiknya metode ya jalan Al-Qur'an dan Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syaraha dzalika kullahu sayyidul musannifin wa baqiyatul mujtahidin hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabi A'jubatiz Zaman. Dan telah mensyarahkan semuanya ini, telah mensyarahkan jalan dan metode yang benar Sayyidul Musannifin, tuannya para pengarang-pengarang, sampai dijuluki Sayyidul Musannifin. Kalau karangannya masih banyak Imam Suyuti, Imam Nawawi banyak. Cuma Imam Ghazali ini istimewa, top karangannya itu bukan karangan biasa. Wa baqiyatul mujtahidin, sisa-sisa daripada orang-orang yang ahli ijtihad. Imam Ghazali itu dalam fikih pangkatnya lebih tinggi daripada Al-Imam Nawawi. Kalau Imam Syafi'i itu julukannya mujtahid mutlak. Kalau Imam Ghazali mujtahid madhab. Hukum yang sudah jadi, yang sudah ada dari Imam Syafi'i diijtihadi lagi, kemudian jadi lagi hukum baru. Seperti dalam kitab Imam Ghazali apa? Al-Wasit, Al-Basit, berapa juz itu? Terus lagi Al-Wasit, Al-Wajiz. Di situ dijelaskan itu ijtihad Imam Ghazali, tapi ijtihadnya tidak keluar madhab. Kalau Imam Nawawi muharrirul madhab, yang memfilter, menyaring mana pendapat kuat, mana pendapat lemah. Kalau kelasnya Al-Imam Ibn Hajar, Imam Romli, Az-Ziyadi, itu kelasnya nakil, mindah saja. Hebatnya seperti itu nakil. Bayangkan Imam Ghazali kalau kita hidup zaman beliau, ya apa hebatnya? Sekelas Ibn Hajar dan Imam Romli julukannya nakil, tapi alim seperti itu. Hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabi, dalam kitabnya A'jubatiz Zaman, keajaiban zaman. Telah disyarahkan semuanya oleh Imam Ghazali dalam apa? Telah dijabarkan semuanya dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, isi-isi daripada Al-Qur'an dan hadis. Al-Azimishan, itu kitab sangat agung kedudukannya. Azimishan, kedudukannya hebat. Al-Mulaqqabi Ihya Ulumuddin, yang dijuluki apa? Ihya Ulumuddin. Laqab itu sebagaimana kita tahu ma asy'ara bimadhin wa dhammin. Laqab itu ya kalau enggak pujian cacian. Nah, ini isinya pujian. Alladzi huwa ibaratun an syarhil kitabi was sunnah wa tariqa wal haqiqah. Ihya itu isinya syarhil kitab,
penjabaran daripada Al-Quran, penjabaran daripada As-Sunnah. Wat thariqah, penjabaran daripada thariqah, wal haqiqah, dan hakikat. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Syariat ya ilmu yang kita pelajari itu syariat. Kemudian kita belajar caranya wudu, kita belajar itu syariat. Kita mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari, yaitu namanya tori. Makanya kata Mbah Mun, afdhalut thariqah itu ta'allum wa ta'lim. Paling afdhalnya thariqah itu mengajar dan belajar. Setelah kita berwudu, kita merasakan hasilnya, itu namanya haqiqah. Itu hakikat. Hakikat itu intinya. Kalau kita punya kelapa, kita sebenarnya nggak boleh dicontohkan seperti ini. Seakan-akan kelapa jelek rendah. Biar paham. Kulitnya itu ibaratnya apa? Kulitnya itu syariat. Kita tidak bisa membuka kelapa kecuali dibuka apa? Kulitnya dulu, kulit kelapa. Ini syariat. Setelah itu kita menemukan batok ini thariqah. Ya apa caranya minum daripada apa? Air kelapa. Kita lobangi. Artinya kita kerjakan, kita lakukan, kita amalkan itu ilmu. Akhirnya kita dapat minum air kelapa. Lah air kelapa itu hakikatnya hasil semuanya. Itu ada dalam kitab Ihya. Walau ba'atsallahu al-mauta lama ausau al-ahya illa bima fil ihya. Seandainya Allah membangkitkan menghidupkan orang-orang yang mati dalam kubur, lama ausol ahya illa bima fil ihya, niscaya orang-orang yang mati tadi akan berwasiat kepada orang-orang yang masih hidup untuk mempelajari dan mengkaji bima fil ihya, apa-apa yang disebutkan dalam kitab Ihya. Subhanallah. Wa asyhadu billahi sirran wa alaniyah, sampai bersaksi beliau Habib Idrus bin Umar, aku bersaksi baik secara terang-terangan atau samar-samar, anna man tala al ihya kana minal muhtadin. Orang yang mengkaji Ihya itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Di Solo tempatnya Habib Anis, di Gresik tempat Habib Abu Bakar, di Pasuruan tempatnya Habib Ja'far, itu tiap pagi itu baca kitab Ihya. Bacanya itu nggak diartikan, baca seperti orang darusan, baca seperti orang baca Al-Quran kalau Ramadan tadarus. Intinya apa? Membaca kitab Ihya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, kadat Ihya ayyakuna Quran, hampir saja Ihya itu seperti Al-Quran. Apa maksudnya Imam Nawawi? Apakah Ihya itu sebanding dengan Al-Quran? Ya tidak. Al-Quran itu kalamnya Allah, Ihya kalamnya manusia. Apa maksudnya? Ihya itu hampir seperti Al-Quran. Nah, ada keterangannya. Qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dinamakan hampir saja. Jadi ungkapan Imam Nawawi Ihya hampir seperti Al-Quran itu maksudnya likathroti ma fihi min ayil Quran lil istidlal biha, karena banyak ayat Al-Quran yang ditulis, yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya lil istidlal biha, karena diambil dalil oleh Al-Imam Ghazali. Itu dikatakan Ihya hampir serupa dengan Al-Quran. Atau likauni mu'jizan, atau Ihya itu punya sifat i'jaz. Al-Quran itu punya sifat i'jaz. I'jaz itu melemahkan orang yang lain, tidak bisa bantah. Orang-orang dulu itu para penyair-penyair Arab itu penyair-penyair istimewa. Kalau orang-orang di Indonesia ada penyair berdarah misalnya, ini orang Arab, penyair-penyair top. Itu ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mereka tidak bisa membantah. I'jaz. Al-Quran itu punya i'jaz. Bahasa Arab itu ada i'jaznya. Maka ketika orang menyebutkan bahasa Arab, kadang hati itu langsung menerima. Kenapa? Ada ijaz, ada sir. Begitu juga kitab Ihya ini. Ketika orang baca seakan-akan apa ya dalam hati, dek gitu loh, dek kayak langsung terima gitu. Fasyabahal Quran min hadal wajah, menyerupai Al-Quran dari sisi ini. Wa hadza aqrab, dan ini makna yang lebih dekat.
Atau wa makna kaunihi mu'jizan annahu alamin walin lam yusbaq ilai mithlu, atau dikatakan ihya itu mukjiz karena belum pernah dikarang kitab seperti ihya, karena belum pernah dikarang kitab seperti ihya, belum pernah dikarang kitab seperti ihya. Wa ya'suru alaman arada ayyusannifa mithlahu al-ityanu bi musannafin ala namtih, dan juga sulit bagi orang seandainya mengarang kitab seperti ihya, nggak bisa seperti itu. Gak bisa, saking hebatnya Al-Imam Ghazali. Sampai dalam qasidahnya disebutkan apa? Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya memuji ihya apa? Wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlar risalati khairu kulli musyaffa'i wa biwad'ihil ihya afaqa fayalahu min fa'ikin wa kamithlihi lam yudai. Hujjah, Imam Ghazali itu hujjah. Habr itu kalau ada orang julukannya pertama ya, ada orang ustadz, ada ustadz atasnya alim, di atasnya alim allama, lebih alim lagi, di atasnya allama, habr. Sahabat yang punya julukan habr hanya satu, sahabat Abdullah bin Abbas. Lah ini Imam Ghazali julukannya habr. Alladzi bahabi, yang mana baha membanggakan bihi dengan Imam Ghazali, khairu kulli musyaffa'i, sebaik-baiknya nabi yang memberi syafaat, Nabi Muhammad. Membanggakan Imam Ghazali kepada siapa? Ahlar risalah, kepada para rasul. Dibanggakan ini Imam Ghazali oleh Nabi Muhammad di hadapan para rasul, seperti di hadapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam cerita yang panjang. Dibanggakan Imam Ghazali di hadapan para rasul. Wa biwad'ihil ihya'a, ihya maf'ul dari wad'ihi, maf'ul bih. Dan dengan mengarang Imam Ghazali kitab Ihya faqo, kitab Ihya ini faqo, di atas, unggul daripada kitab yang lain. Fayalahu min fa'ikin wa kamithlihi lam yudai, maka lahu bagi kitab Ihya ini min fa'ikin, keunggulan, maka kitab yang memiliki keunggulan wa kamithli, dan semisal kitab Ihya ini lam yudai, belum pernah dikarang sebelum dan setelahnya. Jadi ngarang itu sampai hebat, manfaat, bukan karena bahasanya yang indah, bukan karena nahwunya hebat, bukan. Yang ngarang itu orang-orang yang sidik, orang yang ikhlas, orangnya ahli ibadah, orangnya hatinya bersih, sehingga kitabnya itu manfaat. Oleh karenanya mari, kalau ingin jadi santri yang alim itu nggak ada halangan. Gak harus yang jadi alim itu anaknya habaib, anaknya kiai, anaknya orang hebat, anaknya petani, pelaut. Kalau dia belajar sungguh-sungguh, ya bisa jadi orang hebat, dia bisa jadi orang alim. Kita lihat pengarang-pengarang semua yang ada, tidak semuanya anaknya orang-orang hebat, gak semuanya. Ada yang anaknya petani, ada yang anak yatim piatu, anaknya pelaut, anaknya orang biasa. Ini Imam Ghazali, anaknya apa? Penjahit, pemintal benang. Ghazali, pemintal benang. Ayo yang sungguh-sungguh, jangan kecil hati. Saya tidak bisa alim, tidak. Mansaro ala darbi wasol. Siapa yang berjalan di jalannya mereka, ya wasol, pasti juga akan sampai sebagaimana mereka sampai. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wal usul wa il hadratir rasul abil batul Muhammad sallallahu thumma ila ra'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sitatil baqiyatil basyiril bil jannah wa an ahli baiti wa ahli badrin wa ahli udin wa ahli badr ridwan wa an sahabat ajmain wa tabi'in bi ihsan yamidin wa al-majid Ahmad bin Husain al-Faqil Muqaddam bin Ali Bali wa jami' sadatina Ali bi Alawi thumma ila ruhi a'immatil mujtahidin a'immatul arba' al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa thumma ila ri ulama tasawuf khususan Syekhuna Gilhaj Muhammad Zain wa zaujati wa iyali anallahu taqasyam bi rahmanil birrul jannah wa yakhtim lana wa lakum bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa sallam al-fatihah.